Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Eva Delia Paramita. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 5 mengenai laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. NIM 2017-05-1106. Baik, kita akan menuju ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai laba atas transaksi perusahaan persediaan. Nah, jadi pada laporan konsolidasi ini akan menunjukkan posisi keuangan dan juga hasil operasi dari dua atau lebih perusahaan afiliasi, yang mana seolah-olah sebagai satu perusahaan. Kemudian dalam hal ini, transaksi antar perusahaan tersebut akan menghasilkan saldo akun resiprokal pada pembukuan perusahaan afiliasi. Transaksi penjualan antar perusahaan tersebut akan menghasilkan saldo resiprokal penjualan dan juga pembelian, serta saldo resiprokal untuk piutang usaha dan utang usaha. Transaksi pinjaman antar perusahaan akan menghasilkan saldo wesel tagih dan wesel bayar resiprokal laba bunga dan beban. Pada keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi sampai direalisasikan melalui penjualan kepada pihak di luar entitas konsolidasi. Selanjutnya yaitu transaksi antar perusahaan yang melibatkan keuntungan dan kerugian. Nah, mana dalam perusahaan tersebut transaksi yang melibatkan keuntungan dan kerugian tersebut yaitu meliputi persediaan aktiva tetap dan juga obligasi. Transaksi persediaan antar perusahaan akan mengakui pendapatan ketika direalisasi atau diperoleh. Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kepada entitas luar dan tidak ada laba konsolidasi yang dihasilkan dari transfer antar perusahaan afiliasi. Yang mana pendapatan penjualan tersebut antar perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang dagang dijual keluar dari entitas konsolidasi. Penjualan persediaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun pembelian resiprokal jika sistem tersebut menggunakan sistem persediaan secara periodik. Kemudian yang kelima, pada penjualan persediaan perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal jika mempunyai sistem perpetual. Kemudian yang keenam, eliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan ketika membuat laporan laba rugi konsolidasi. Dan yang terakhir yaitu eliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama tidak akan mempengaruhi laba bersih konsolidasi yang dihasilkan. Baik, di slide telah terdapat implementasi kasus, yaitu Alex Corporation telah menjual barang dagangan senilai $20.000 kepada perusahaan anak Jaxi Corporation dengan harga 20% di atas harga perolehan pada tahun 2006 sebesar $24.000. Kemudian Jaxi menjual semua barang dagangan dengan harga $30.000, yaitu susunlah pembukaan transfer barang dagangan yang dibuat oleh Alex dan Jaxi serta berapakah laba konsolidasi oleh Alex dan Jaxi. Nah, jadi pembukuan dari Alex yaitu dapat itu telah tertera bahwasanya yang pertama dari Alex sebesar 20.000, kemudian utang usaha Alex dikredit, piutang usaha Alex berada di DP sebesar 24.000, penjualan berada di kredit sebesar 24.000, harga pokok penjualan sebesar 20.000 berada di debit, persediaan sebesar 20.000 berada di kredit, dan untuk pembukuan pada
Jeksi, yaitu persediaan sebesar 24.000 berada di debit, utang usaha sebesar 24.000 berada di kredit, piutang usaha sebesar 30.000 berada di debit, penjualan sebesar 30.000 berada di kredit, dan yang terakhir yaitu berupa harga pokok penjualan sebesar 24.000 berada di debit dan persediaan sebesar 24.000 berada di kredit. Nah, selanjutnya yaitu menyusun laba konsolidasi Alex dan Jeksi. Dari pembukuan tersebut, selanjutnya kita akan membuat laba konsolidasi yang diperlukan, yaitu penjualan Alex sebesar $24.000, Jeksi sebesar 30.000, kemudian harga pokok penjualan Alex sebesar 20.000 dan milik Jeksi sebesar 24.000. Nah, jadi laba kotor dari Alex yaitu sebesar 4.000 dan laba kotor dari Jeksi sebesar 6.000. Kemudian ketika telah membuat tabel tersebut, kita lakukan penyesuaian dan juga eliminasi, yaitu pada penjualan akan dieliminasi sebesar 24.000. Kemudian harga pokok penjualan akan dieliminasi sebesar 24.000 juga. Setelah itu akan dilaporkan ke laporan konsolidasi, yaitu sebesar 30.000 dan harga pokok penjualan sebesar 20.000, sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 10.000. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Nah, jadi untuk eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan tersebut akan dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian konsolidasi pada jumlah pembelian dan penjualan kepada entitas luar. Materi selanjutnya yaitu mengenai eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Nah, jadi pada entitas konsolidasi itu akan merealisasikan dan mengakui penuh laba penjualan antar perusahaan afiliasi dalam periode ketika barang dagang tersebut dijual kembali kepada entitas luar atau pihak luar. Kemudian sebelum penjualan kembali itu terjadi, setiap laba ataupun rugi penjualan antar perusahaan yang belum direalisasi dan pengaruhnya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Kemudian pada persediaan akhir perusahaan afiliasi, pembeli akan mencerminkan laba atau rugi penjualan yang belum direalisasi. Karena apa? Karena persediaan tersebut menggambarkan harga transfer bukan biaya bagi entitas konsolidasi. Dan yang terakhir yaitu eliminasi tersebut dilakukan dengan mendebit harga pokok penjualan dan juga mengkredit persediaan akhir sejumlah laba yang belum direalisasi. Berikut contoh implementasi kasusnya yaitu selama tahun 2007, Alex Corporation menjual barang dagangan senilai 30.000 kepada perusahaan anak Jeksi Corporation seharga 36.000. Jadi Jeksi menjual semuanya kecuali 6.000 dari barang dagangan kepada pelanggannya seharga 37.500. Jadi perintahnya yaitu disuruh membuat pembukaan Alex dan Jeksi serta laba konsolidasinya. Jadi caranya hampir sama seperti implementasi kasus yang pertama. Jadi persediaan Alex sebesar 30.000 di debit, persediaan Jeksi sebesar 36.000 di debit, utang usaha Alex sebesar 30.000 berada di kredit, utang usaha Jeksi sebesar 36.000 berada di kredit, mohon maaf. Kemudian piutang usaha Alex sebesar 36.000 berada di debit, piutang usaha Jeksi sebesar 37.500 berada di debit, penjualan Alex sebesar 36.000 berada di kredit, dan penjualan Jeksi sebesar 37.500 berada di kredit. Kemudian yang terakhir, pembukaan yang terakhir yaitu harga pokok penjualan Alex sebesar 30.000 berada di debit, HPP dari Jeksi sebesar 30.000 berada di debit, persediaan
dari Alex sebesar 30.000 berada di kredit dan persediaan Jeksi sebesar 30.000 berada di kredit. Nah, di situ telah tertera laba konsolidasi Alex dan Jeksi. Bisa dilihat di PPT bahwasanya di situ terdapat penjualan dari Alex dan Jeksi, kemudian ada harga pokok penjualan Alex dan Jeksi, kemudian mendapatkan laba kotor sebesar oleh Alex sebesar 6.000 dan laba kotor dari Jeksi sebesar 7.500. Kemudian dilakukan penyesuaian dan eliminasi. Yang pertama, penjualan akan dieliminasi sebesar 36.000, kemudian harga pokok penjualan dieliminasi sebesar 1.000 dan sebesar 36.000. Nanti akan muncul laporan konsolidasi yaitu sebesar penjualan sebesar 30.000, harga pokok penjualan sebesar 20.000, kemudian mendapatkan laba kotor sebesar 10.000. Dan di situ terdapat neraca persediaan dari Jeksi yaitu sebesar 6.000, kemudian disesuaikan menjadi 1.000 dan laporan konsolidasinya sebesar 5.000. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Nah, jadi pada laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir akan direalisasikan. Tujuannya agar laporan konsolidasi ketika barang dagang dijual kepada pihak di luar entitas konsolidasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu realisasi itu akan terjadi segera pada periode fiskal berikutnya, sehingga perusahaan tersebut hanya akan menangguhkan pengakuan untuk tujuan laporan konsolidasi sampai tahun berikutnya. Dan yang terakhir yaitu berupa pengakuan laba yang belum direalisasi sebelumnya akan memerlukan pengkreditan kertas kerja pada HPP karena jumlah persediaan awal tercermin dalam harga pokok penjualan jika sistem perpetual itu digunakan. Baik, kita akan menuju ke implementasi kasusnya. Dapat dilihat di slide bahwasannya tahun 2008 Alex Corporation menjual barang dagangan senilai 40.000 kepada Jeksi seharga 48.000 dan Jeksi tersebut menjual 75% dari barang dagang seharga 45.000. Jeksi juga menjual item persediaan awal dengan harga transfer 6.000 kepada pelanggan seharga 7.500. Jadi susunlah pembukuan Alex dan Jeksi, kemudian laba konsolidasinya, dan jurnal eliminasi yang diperlukan. Caranya sama seperti implementasi kasus sebelumnya, dapat dilihat di slide. Kemudian untuk laba konsolidasinya juga sama. Di situ akan menghasilkan laba kotor sebesar 8.000 dari Alex, kemudian laba kotor Jeksi sebesar 10.500, kemudian laporan konsolidasinya sebesar 17.500, kemudian neraca persediaannya sebesar 12.000, laporan konsolidasinya sebesar 5.000, kemudian dieliminasi, dilakukan penyesuaian, yaitu pada neraca persediaan sebesar 2.000 dan investasi dalam Jeksi sebesar 1.000. Nah, berikut ayat jurnal eliminasi yang diperlukan oleh Alex dan Jeksi. Yang pertama yaitu penjualan sebesar 48.000 berada di debit, kemudian harga pokok penjualan sebesar 48.000 berada di kredit. Jurnal tersebut dilakukan untuk mengeliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Kemudian jurnal yang kedua yaitu investasi dalam Jeksi sebesar 1.000 berada di debit, harga pokok penjualan sebesar 1.000 berada di kredit. Jurnal ini dilakukan guna mengakui laba dari persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan. Kemudian jurnal yang sebesar 2.000 berada di debit, persediaan sebesar 2.000 berada di kredit. Nah, ayat jurnal tersebut dilakukan untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai
penjualan downstream. Apa itu penjualan downstream? Jadi penjualan downstream itu diartikan sebagai penjualan yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Nah, jadi pengaruh laba yang belum direalisasi terhadap laporan yang terpisah itu perusahaan induk dan terhadap laporan keuangan konsolidasi akan ditentukan oleh aktivitas penjualan atau presentasi kepemilikan dari perusahaan anak. Nah, penjualan downstream ini berhubungan dengan diagram struktur afiliasi yang menempatkan perusahaan induk berada di atas. Kemudian laba kotor yang belum direalisasi dalam persediaan itu juga akan ikut dieliminasi semuanya. Pada laba perusahaan induk yang terpisah meliputi seluruh jumlah laba yang belum direalisasi termasuk akun penjualan dan harga pokok penjualan serta laba perusahaan anak tidak akan ikut berpengaruh. Nah, pada beban hak minoritas tidak terpengaruh jika laba perusahaan induk yang terpisah mencakup laba yang belum direalisasi. Para pemegang saham minoritas hanya berhak atas laba yang dimiliki oleh perusahaan anak. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai penjualan upstream. Penjualan upstream itu merupakan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk. Nantinya, laporan konsolidasi ini mengeliminasi jumlah dan HPP resiprokal tanpa memandang apakah downstream atau upstream. Kemudian beban hak minoritas mungkin terpengaruh jika laba bersih perusahaan anak meliputi laba yang belum direalisasi oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu berupa laba bersih perusahaan anak yang mencakup seluruh jumlah laba yang belum direalisasi termasuk akun penjualan dan harga pokok penjualan serta laba perusahaan induk terpisah dari serta laba perusahaan induk terpisah tidak akan berpengaruh. Nah, berikut implementasi kasusnya dapat dilihat di slide bahwasannya pada perusahaan induk dan perusahaan anak dimiliki sebesar 80% yang terpisah untuk tahun 2006. Kemudian penjualan antara perusahaan selama tahun tersebut adalah 100.000 dan pada tanggal 31 Desember persediaan mencakup laba yang belum direalisasi sebesar 20.000. Nah, hitunglah beban hak minoritas dan laba bersih konsolidasinya. Berikut data-data yang ada dapat dilihat di slide. Baik, untuk penyelesaiannya yaitu perhitungan beban hak minoritas. Yang pertama kita harus mencari laba hak minoritas dari downstream terlebih dahulu, yaitu laba bersih perusahaan anak sebesar $50.000 dikali 20% akan menghasilkan $10.000. Kemudian yang kedua yaitu laba hak minoritas dengan menggunakan sifat upstream. Nah, jadi pada hal ini laba bersih perusahaan anak sebesar 50.000, kemudian yang belum direalisasikan sebesar 20.000. Jadi di sini akan sisa sebesar 30.000 dan dikalikan dengan 20% akan menghasilkan $6.000. Nah, kemudian perhitungan laba bersih konsolidasinya dapat dilihat bahwasannya pada perusahaan induk yang terpisah labanya di downstream maupun upstream sebesar 200 dan 200. Kemudian untuk sifat yang menggunakan downstream itu akan ekuitas dalam laba yang dilaporkan perusahaan anak dikurangi laba yang belum direalisasi, yaitu sebesar 50.000 dikali 80%, kemudian dikurangi dengan 20.000, sehingga akan menghasilkan sebesar 20. Nah, kemudian untuk menggunakan sifat upstream, hal ini dihitung dengan ekuitas dalam laba perusahaan anak yang telah direalisasi, yang mana yaitu dapat dihitung dengan 50.000 dikurangi dengan 20.000, kemudian dikalikan dengan 80%, sehingga akan menghasilkan sebesar 24. Dari perhitungan tersebut, kemudian laba bersih perusahaan induk dan konsolidasinya yaitu sebesar 220 dan 224. Nah, kemudian ini adalah perusahaan induk dan perusahaan anak laporan laba rugi konsolidasi tahun berakhir pada 31 Desember 2006. Dapat dilihat bahwasannya perhitungan
ini dengan perhitungan sebelumnya sama, yaitu sama-sama didapat 220 untuk penjualan downstream dan 224 untuk penjualan upstream. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream. Nah, yang pertama, penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak akan meningkatkan penjualan, kemudian harga pokok penjualan, dan laba kotor perusahaan induk, tetapi tidak mempengaruhi laba perusahaan anak sampai barang dagangan dijual kembali kepada pihak luar. Kemudian yang kedua, semua laba kotor penjualan downstream, barang dagang, dan yang tersisa dalam persediaan perusahaan anak akan meningkatkan laba perusahaan induk sehingga seluruh jumlah harus dieliminasi dari laporan laba rugi perusahaan induk menurut metode ekuitas. Kemudian yang terakhir yaitu dengan melebih sajikan persediaan akhir dari sudut pandang konsolidasi akan mengurangi sajikan harga pokok penjualan konsolidasi. Nah, berikut implementasi kasusnya. Dapat dilihat di buku juga bahwasannya Porter Corporation mempunyai 90% saham berhak suara. Laporan laba rugi terpisah Porter dan Shorter untuk tahun 2006. Nah, sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi, berikut datanya. Nah, dapat dilihat di slide bahwa di situ sudah terdapat data-data dari Porter dan Shorter. Kemudian penjualan Porter tersebut termasuk barang senilai 15.000 yang dijual kepada Shorter dengan laba sebesar 6.250 dan persediaan Shorter per 31 Desember 2006 termasuk 40% barang dagang sebesar transaksi antar perusahaan. Hitunglah laba dari Shorter yang diterima oleh Porter per 31 Desember 2006. Dapat dilihat penyelesaiannya yaitu berupa kita mencari investasinya dalam Shorter terlebih dahulu, yaitu investasi dalam Shorter sebesar 9.000 berada di debit, kemudian laba dari Shorter sebesar 9.000 berada di kredit. Jurnal tersebut dilakukan untuk mencatat bagian Porter atas laba Shorter. Nah, kemudian laba dari Shorter sebesar 2.500 berada di debit, investasi dalam Shorter berada di kredit sebesar 2.500. Nah, jurnal ini dilakukan untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasikan atas penjualan kepada Shorter. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream. Nah, jadi pada penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk ini akan meningkatkan penjualan, kemudian HPP, dan laba kotor perusahaan anak. Nah, tetapi hal ini tidak akan mempengaruhi laba operasi perusahaan induk sampai barang dagang dijual kembali oleh perusahaan induk kepada entitas lain. Kemudian yang kedua yaitu laba bersih perusahaan induk akan terpengaruh karena perusahaan induk mengakui bagiannya atas laba perusahaan anak atas dasar ekuitas. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pengakuan laba antara perusahaan atas penjualan kepada pihak luar. Nah, jadi pengaruh laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal terhadap perusahaan induk dan laba bersih konsolidasi ini akan berlawanan dengan pengaruh laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Nah, artinya hubungan antara laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir dengan laba bersih konsolidasi ini bersifat langsung. Nah, kemudian hubungan antara laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal dengan laba bersih konsolidasi dapat bersifat terbalik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Praman Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.